Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Astrid Utami dengan NPM 25783140 dari kelas 2E. Halo teman-teman. Jadi di pertemuan mata kuliah pemrograman dasar ini saya membuat video vlog pembelajaran, dan di sini saya akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang fungsi atau method dalam bahasa pemrograman Java. Jadi di materi ini merupakan salah satu dasar yang sangat penting dalam pemrograman, karena hampir semua aplikasi yang kita buat pasti menggunakan fungsi, baik itu aplikasi sederhana maupun aplikasi yang kompleks. Di video ini, saya tidak hanya menjelaskan pengertian fungsi, tetapi juga tujuan, jenis-jenis fungsi, dan cara membuat fungsi, cara kerja fungsi, serta contoh program lengkap beserta outputnya. Jadi di video ini, pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai agar benar-benar memahami konsep fungsi dengan baik. Oke, let's go. Jadi yang pertama ada pengertian fungsi. Fungsi atau method dalam Java adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi ini bisa menerima input atau parameter, memproses data, dan mengembalikan hasil berupa nilai atau tidak mengembalikan nilai sama sekali. Secara sederhana, fungsi bisa kita ibaratkan seperti mesin. Kita memasukkan input ke dalam mesin, lalu mesin tersebut memproses dan menghasilkan output. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh fungsi bisa kita lihat seperti kalkulator. Kita memasukkan angka, memilih operasi, lalu kalkulator memberikan hasil. Dalam pemrograman, fungsi berperan seperti itu. Fungsi utama dalam Java. Jadi di dalam Java itu, setiap program pasti memiliki fungsi utama, yaitu public static void main string args. Fungsi ini bisa disebut sebagai entry point atau titik awal program dijalankan. Yaitu yang pertama ada public, artinya fungsi ini bisa diakses dari mana saja. Kedua, static, artinya fungsi ini bisa dijalankan tanpa membuat objek dari kelas. 3, void, artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Yang keempat, main adalah nama fungsi utama. Dan yang terakhir ada string args, digunakan untuk menerima input dari command line. Ketika kita menjalankan program Java, maka bagian pertama yang akan kita dieksekusi adalah fungsi main ini. Semua proses dalam program biasanya dimulai dari main. Selanjutnya, tujuan dan manfaat fungsi. Mengapa kita harus menggunakan fungsi? Ada beberapa manfaat penting. Yang pertama, membuat kode lebih rapi dan terstruktur. Program besar bisa dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Kedua, menghindari pengulangan kode. Kita cukup menulis fungsi sekali, lalu bisa digunakan berkali-kali. Yang ketiga, mempermudah debugging. Jika ada error, kita bisa fokus pada bagian fungsi tertentu. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Programmer bisa bekerja lebih cepat. Dan yang kelima, memudahkan kerja tim. Setiap orang bisa mengerjakan fungsi yang berbeda. Jadi, fungsi adalah salah satu konsep penting dalam membuat program yang baik dan profesional. Adapun konsep fungsi dalam matematika. Sebelum masuk ke kode, kita pahami dulu fungsi dalam matematika. Misalnya, f dalam kurung x sama dengan dalam kurung x plus 2 kali x. Jika kita memasukkan x sama dengan 3, maka f dalam kurung 3 sama dengan dalam kurung 3 plus 2 kali 3 sama dengan 15. Di sini, x adalah input, rumus adalah proses, dan hasil adalah output. Konsep ini sama persis dengan fungsi dalam Java. Cara membuat fungsi di Java. Struktur dasar fungsi dalam Java adalah tipe data, nama fungsi, dalam kurung parameter, isi fungsi, return nilai, contohnya static in, hitung, in x, in hasil sama dengan dalam kurung x plus 2, tanda bintang di atas, x, return hasil, penjelasan, static, agar bisa dipanggil tanpa objek, in, tipe data hasil, hitung, nama fungsi,
inX parameter, dan return mengembalikan nilai. Fungsi void. Selain fungsi yang mengembalikan nilai, ada juga fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu fungsi void. Contohnya, static void tampil pesan system out print line, halo ini tugas void. Fungsi ini tidak memiliki return value. Fungsi void biasanya digunakan untuk pertama, menampilkan output, kedua, menjalankan proses tertentu, dan yang ketiga, aksi yang tidak dibutuhkan hasil. Selanjutnya, perbedaan fungsi return dan void. Perbedaannya adalah fungsi return. Yang pertama, ada mengembalikan nilai, kedua, digunakan untuk perhitungan. Sedangkan fungsi void tidak mengembalikan nilai dan digunakan untuk aksi atau perintah. Jadi di sini saya akan memberikan contoh program fungsi return. Karena saya di sini sudah membuat programnya, jadi di sini saya tinggal menjelaskan kodenya. Yaitu yang pertama di sini ada public class fungsi return, merupakan nama kelas utama program. Yang kedua ada static in hitung dalam kurung inX. Ini adalah fungsi return static, bisa dipanggil tanpa objek. In tipe data yang dikembalikan, hitung nama fungsi, inX parameter atau input. Selanjutnya in hasil sama dengan dalam kurung X plus 2 tutup kurung bintang X. Di sini fungsinya proses perhitungan sesuai rumus. Dan selanjutnya return hasil, mengembalikan nilai hasil ke pemanggil fungsi. Selanjutnya in nilai sama dengan 4, fungsinya nilai yang akan dihitung. Selanjutnya in hasil sama dengan hitung dalam kurung nilai, memanggil fungsi dan menyimpan hasilnya. Dan selanjutnya system out print line, menampilkan output ke layar. Karena di sini saya sudah menjelaskan kode programnya, selanjutnya kita akan masuk ke tahap running untuk menampilkan hasil outputnya. Klik kanan pada mouse, lalu klik Run Java. Nah, ini hasilnya. Nilai X sama dengan 4, hasil F dalam kurung X sama dengan dalam kurung X plus 2 bintang X sama dengan 24. Di sini saya akan menjelaskan outputnya. Nilai X sama dengan 4, fungsi menghitung dalam kurung 4 plus 2 kali 4 sama dengan 6 kali 4, 24, maka hasil yang ditampilkan adalah 24. Ini menunjukkan fungsi return berhasil mengembalikan nilai. Selanjutnya saya di sini memberikan contoh program fungsi void, yaitu kita mulai dari public class fungsi void. Di sini adalah nama kelas program. Selanjutnya static void, tampilkan pesan. Ini adalah fungsi void. Void memiliki fungsi tidak mengembalikan nilai dan hanya menjalankan perintah. Lalu di system out print line, menampilkan teks ke layar.
Dan di sini ada tampilkan pesan, ini fungsinya untuk memanggil fungsi di dalam main. Karena saya sudah menjelaskan kode programnya, di sini saya masuk ke tahap running untuk menampilkan hasil outputnya. Bisa klik kanan pada mouse seperti cara sebelumnya, lalu klik Run Java. Nah, di sini muncul hasil outputnya. Halo, ini contoh fungsi void. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil outputnya. Program langsung menjalankan fungsi, tampilkan pesan. Fungsi hanya mencetak teks dan tidak ada nilai yang dikembalikan. Ini adalah ciri utama fungsi void. Mungkin sekian dari hasil contoh program fungsi return dan fungsi void saya. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya tentang fungsi dalam pemrograman bahasa Java yaitu dapat disimpulkan bahwa fungsi atau method dalam bahasa pemrograman Java merupakan sebuah blok kode yang digunakan menjalankan tugas tertentu. Fungsi ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat membuat program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Selain itu juga, fungsi juga membantu mengurangi penulisan kode yang berulang serta mempermudah proses perbaikan ketika terjadi kesalahan. Fungsi dalam Java dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi yang mengembalikan nilai atau menggunakan return, dan fungsi void yang tidak mengembalikan nilai. Keduanya memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing sesuai kebutuhan program. Dengan memahami konsep fungsi, kita dapat membuat program yang lebih efisien, lebih profesional, dan lebih mudah untuk dikembangkan ke tahap yang lebih kompleks. Demikian penjelasan mengenai fungsi atau method dalam bahasa pemrograman Java yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat membantu teman-teman dalam memahami konsep fungsi dengan lebih baik, serta dapat diterapkan dalam pembuatan program sederhana maupun program yang lebih kompleks. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.